Ya, alhamdulillah kita sudah mendapatkan pencerahan dari Ustadz. Semoga ilmu yang Ustadz sampaikan dapat kita serap dengan baik. Untuk teman-teman jika ada pertanyaan, ya silakan kita buka sesi pertanyaan. Ya, bisa langsung raise hand atau bisa ditulis di kolom chat. Ya, ada yang mau bertanya? Kami persilakan. Oh iya, ada ini Ustadz, dari Mbak Nidaul Hasanati akan bertanya langsung. Ya, kami berikan waktu kepada Mbak Nisa, silakan. Mbak Nida, maaf, Mbak Nida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Mbak atas kesempatannya. Assalamualaikum Ustadz. Mudah-mudahan Ustadz dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Begitu pula teman-teman semua. Mohon izin bertanya Ustadz. Saat ini kan lembaga-lembaga untuk tahfiz Quran itu kebanyakan mengejar hafalannya ya Ustadz ya. Maksudnya setoran-setoran gitu Ustadz. Alhamdulillah sih anak-anak juga ini Ustadz, salah satunya mengikuti program tahfiz gitu Ustadz. Nah, apa namanya? Bagaimana tipsnya gitu Ustadz bisa menyeimbangkan bagaimana Quran itu bisa meresap sehingga menjadi amal gitu Ustadz. Terutama kan anak-anak gitu ya Ustadz ya, dari kecil sampai remaja lah gitu, SMA gitu Ustadz. Karena kan prioritasnya selama ini menghafal terus gitu Ustaz. Nah sedangkan mereka kalau udah selesai hafalan ya kayak udah gitu. Sedangkan kalau kita misalnya mau ayo nak ini gitu. Nah itu ada tantangan juga Ustaz, terutama kalau orang tua sendiri lebih tantangan gitu Ustaz, banyak manjanya atau pengen apa ya di rumah karena biasanya di pesantren gitu ya Ustaz ya. Gimana tipsnya Ustaz menyeimbangkan dengan maknanya dan akhlak gitu Ustaz, sesuai Quran juga. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya. Dengan banyaknya lembaga tahfidz yang ada ya. Begitu juga alhamdulillah bagi ibu-ibu yang di mana saja yang sudah dimudahkan oleh Allah anak-anaknya untuk mengikuti program-program ini. Ya. Memang ada ungkapan-ungkapan yang boleh saya kasih tanda kutip nyinyir ya, ya nyinyir ya. Itu kan cuma bisa ngapal doang dan seterusnya, tilawah doang dan seterusnya. Ya. Maka kapanpun kita mendengar seperti itu, ya maka jangan dianggap sebuah kenyinyiran ya. Anggap aja itu sebuah motivasi ya. Ya. Bahkan ada sebagian ustadz yang cukup populer ya, mengungkapkan ungkapan yang dianggap nyinyir oleh pendengarnya ya. Namun bagi kita itu jangan dianggap sebuah kenyinyiran, anggap aja itu sebagai motivasi ya. Motivasi bahwa jangan pernah ya baik diri kita, keluarga kita berhenti pada satu tahapan ya. Yang penting udah rajin tilawah, yang penting sudah rajin menghafal ya sudah ya. Enggak ya. Kita tetap menganggap rajin tilawah, rajin menghafal itu sebuah langkah yang sudah Allah mudahkan kepada kita ya. Ya, sebuah langkah. Bahkan jumlahnya masih satu langkah. Maka yang penting disyukuri dulu.
Alhamdulillah anak saya masih mau suruh ngafal. Anak orang lain belum tentu mau. Ya, anak saya sudah mau suruh ngafal, mau sudah ya. Ya. Supaya kita juga jangan sampai menganggap, wah anak saya gagal tuh, cuma bisa menghafal doang. Ya. Padahal masih berproses, kita nggak tahu prosesnya. Ya, ya namanya proses, ada yang cepat, ada yang lambat. Ya. Maka memang ya penting ya baik langsung ataupun tidak, dalam arti lembaga itu sendiri bisa memadukan ya antara kegiatan menghafal itu sendiri dengan kegiatan menghayati Al-Qur'an ya, atau wawasan-wawasan ke-Al-Qur'anannya ya. Itu harus bisa ya, aslinya lembaga itu bisa harus memadukan dua hal itu ya. Jika lembaga itu belum bisa memadukan, maka penting seorang ibu mencarikan ya, mencarikan cara lain bagaimana agar wawasan ke-Al-Qur'anan diri kita dan anak-anak itu juga bisa terbangun ya. Bahwa aslinya walaupun sudah menghafal itu masih ada langkah-langkah yang lain ya. Sehingga anak tidak berada dalam posisi, wah saya sudah hafal ini, udah cukup bagi saya. Ya terserah itu. Setelah itu ya bodoh amat apa yang terjadi setelah itu. Ya. Sehingga memang tidak sedikit para ibu-ibu yang anaknya sudah pesantren, Masya Allah 10 juz, sudah 15 juz, tapi ya, tidak terlihat dalam akhlaknya, dalam ibadahnya. Ya. Jadi yang penting bagaimana anak tetap bisa menerima sebuah tambahan-tambahan wawasan ya. Beral-Qur'an itu seharusnya bagaimana ya. Jangan sampai terjebak, yang penting saya sudah hafal, yang sudah saya tilawah udah selesai ya. Kemudian bagi seorang ibu rumah tangga yang sangat mungkin yang menjadi domainnya sangat terjangkau untuk dilakukan adalah ya menjaga sholat anak itu ya. Wabil khusus bagi anak laki-laki harus bisa ke masjid ya. Harus bisa berjamaah di awal waktu ya. Itu akan menjadi modal yang penting nanti ketika dia menerima wawasan-wawasan ke-Al-Qur'anan ini ya. Sehingga baru dengan sholat saja, apalagi dengan sholat-sholat sunnahnya ya, maka antara Quran yang dihafal ya dengan sholat yang sudah dilaksanakan ya, itu akan menjadi modal besar ya, modal besar untuk bisa meningkat kepada nilai-nilai Al-Quran yang lain ya. Saya kira bagi seorang ibu mengingatkan anak sholat ya, menyuruh, memotivasi dan seterusnya itu terlepas dari anak itu menghafal atau enggak kan ya. Pokoknya seorang ibu memang itu tugasnya, apalagi ketika dia menghafal ya. Dan terkadang juga tidak harus berbanding lurus ya. Kalau dia hafal otomatis akan lebih cepat, enggak juga begitu ya. Ya, syukur-syukur kalau memang ternyata berbanding lurus ya. Ya, tapi kalau nggak berbanding lurus sabar aja dulu ya, nggak usah digugat-gugat Qur'annya ya. Nggak usah pakai, gimana sih kamu itu nggak malu sudah hafal Quran tapi kok salatnya begitu, nggak usah begitulah ya. Memang hidayah itu ada yang berbarengan, begitu bisa rajin beral-Quran ya otomatis rajin amal. Ada yang Quran dulu tapi amal-amalnya nanti dulu berproses, bisa begitu ya. Jadi nggak usah diungkit-ungkit tuh, kesian anaknya udah berjuang ya, diungkit-ungkit seakan-akan dia itu melakukan sesuatu yang nggak bermanfaat. Gimana sih udah hafal 30 juz kok sholatnya masih disuruh-suruh mulu. Nggak usah. Ya.
Jadi beral-Qur'annya itu sebuah hidayah, pelaksanaan itu sebuah hidayah tersendiri ya. Kalau memang belum menjadi sebuah kondisi yang otomatis, ya kita yang bantu mengotomatiskan ya. Terutama ibu-ibu yang diberi kekuatan oleh Allah ya, yang diberi kekuatan oleh Allah berbicara ya. Ya. Ibu itu Allah kasih Allah kenikmatan atau karunia yang luar biasa yang sering saya istilahkan istilah bawel fisabilillah ya. Ya. Nyuruh anak itu bisa kuat mau berapa kali aja ya. Ya sampai anaknya keberisikan ya. Ya. Maka jangan sampai giliran sama tukang sayur aja bawelnya Masya Allah ya. Tapi giliran sama anaknya, giliran sama suaminya untuk bisa taat kepada Allah, nggak digunakan potensi bawelnya itu. Ya, ya harus gunakan. Ngomong terus, ayo sholat, ayo sholat, ayo sholat, dan seterusnya. Ya. Nah, jangan kalah sama ilmu apa itu, ilmu periklanan ya. Kata ilmu periklanan itu ya jangan pesimis dulu. Kok masyarakat nggak ada yang menggunakan sampo ini ya? Ya, jangan pesimis dulu. Ya, kalau masih dalam hitungan puluhan, ya baru puluhan diiklankan, ya wajar lah. Mereka tuh punya target 1000 kali pengiklanan baru dievaluasi. Ya. Ya, artinya apa? Artinya itu juga dihasilkan dari sebuah penelitian bahwa di kepala manusia itu kalau ada satu ungkapan 1000 kali diungkapkan, ya itu secara otomatis melekat dalam diri manusia. Ya. Begitu juga seorang ibu ketika lagi-lagi ngomong, ayo berangkat ke masjid, ayo sholat, ayo murojaah, ya dan lain sebagainya. Itu kalau sampai 1000 kali, insya Allah lah, ya, ya, ya. Saya sendiri sangat merasakan ya pesan orang tua itu mulai saya TK itu yang nggak pernah terlupakan itu adalah jangan tinggalkan sholat berjamaah ya. Itu sangat melekat sekali ya. Ya. Sehingga ya, walaupun semua dengan pertolongan Allah memang rasa-rasanya gitu nggak mungkin meninggalkan sholat berjamaah ya. Ya, saya kira juga kita begitu juga kepada anak-anak kita ya. Ya, jadikan anak itu punya kenangan omongan kita itu ya sesuatu yang nggak pernah terlupakan ya. Ya, kalau dari ibu tuh ingat banget saya adalah yang nggak pernah terlupakan tuh selalu perbanyak tasbih ya. Subhanallah wa bihamdih ya. Walaupun saat itu seorang ibu ini tidak pernah menjelaskan qala Rasulullah rawahu siapa. Udah pokoknya subhanallah bihamdi aja perbanyak ya. Ya, ya ternyata Masya Allah itu sangat melekat untuk selalu terucap di lidah ini ya, tidak terlepas karena almarhumah ibu saya yang memang nggak henti-hentinya mengingatkan perbanyak tasbih tasbih dan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi saya kira tidak ada sebuah trik tertentu yang instan ya. Triknya tidak ada lain ya, kita aja yang harus banyak bersuara ya. Atau kalau istilah produk itu kita aja yang harus sering banyak beriklan ya. Beriklan ngajak ayo sholat, ayo ini dan seterusnya. Insya Allah itu ya menjadi tidak terasa ketika itu berlangsung 5 tahun, 10 tahun, pasti udah lebih dari 1000 itu ya. Dan itulah insya Allah yang akan melekat di hati anak ataupun di pikirannya sehingga insya Allah otomatis karena dari sholat itulah nanti berkembang ke yang lainnya ya. Ya. Dan saya kira kalau sekedar mengajak anak sholat mah nggak harus pendidikan yang tinggi S1, S2 ya. Ya. Ini masalah komitmen ya.
Nabi Ibrahim itu kan doanya Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku dan keluargaku sebagai penegak sholat. Kenapa yang diminta penegak sholat? Ya, bukan puasa, bukan haji, bukan da'i, bukan mujahid. Ya, karena aslinya siapa yang muqimus sholat, ya, penegak sholat, insya Allah di situ akan terbuka berbagai macam kebaikan-kebaikan yang lain. Allahu a'lam. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Masya Allah sangat memotivasi kita ya sebagai ibu-ibu nih yang mempunyai anak mungkin yang anak zaman sekarang ya Ustaz banyak urusannya. Ya semoga kita bisa lebih banyak mengingatkan kembali untuk anak-anak kita khususnya untuk sholat ini ya. Cuma terkadang Ustadz kalau kita terlalu bawel gitu kesannya gimana ya Ustadz? Kesannya kita kayak kurang berakhlak atau bagaimana gitu ya Ustadz. Jadi terkadang kita suka malu gitu, kebanyakan bawel gitu kan. Kebanyakan Umi ngomong mulu apa gimana gitu. Itu gimana ya Ustadz? Maksudnya jadi terkadang kita istighfar, ya Allah kayaknya kita sama anak kayak apa ya? Kayak kejam banget gitu, dikit-dikit dikit-dikit ngingatin, kesannya juga mungkin agak apa ya, agak marah, agak emosi gitu ya Ustadz ya. Kalau bawel dalam hal sholat, kita nggak usah ragu-ragu lah. Ya. Tapi kalau bawelnya cuma urusan bersih-bersih, ya bolehlah kita sekali-kali, ya udahlah, sadar, terserah dia sadar atau enggak, ya. Atau mungkin bawel dalam urusan olahraga misalnya. Pokoknya selain sholat, ya bolehlah kita ngerem sedikit. Tapi dalam sholat, ya, jangan pernah kita ya ragu-ragu. Ya. Dalam hal sholat kita harus punya sikap la yakhafuna laumata laim. Ya. Apapun kata orang istilahnya, ya. Apapun penilaian anak, oh, ini kejam ini apa, ya. Ya, karena ya, istilahnya kan sholatu imaduddin, sholat itu ya, sehingga bagi sebagian orang yang menyatakan begini ya, selama manusia itu sholat, ya, sementara dia mungkin akhlaknya belum baik, ininya belum baik, insya Allah lah aman, cepat atau lambat, ya. Ya. Tapi kalau dari sholatnya itu bermasalah, yang lain bermasalah, itu yang nggak ketemu nanti solusinya, ya. Jadi jangan takutlah ya, kalau sudah bawelnya babus sholah ya, maka sebenarnya apa yang kita lakukan itu recommended dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena yang menyuruh wa anzir ashiratakal aqrabin itu Allah. Ya, ya ingatkan keluargamu yang terdekat itu Allah. Ya, yang nyuruh perintah anakmu sholat muruhum fi sab'i sinin, ya. Perintahkan di usia 7 tahun dan bila perlu beri sanksi di usia 10 tahun itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ya, dalam bab ini malah menjadi catatan ya, kok kamu nggak bawel sih urusan sholat sama anakmu, giliran urusan nyari duit bawelnya minta ampun deh, ya. Giliran urusan katakan bantu-bantu di dapur misalnya bawelnya minta ampun ya. Tapi sholat kok nggak bawel jadi masalah lagi ya. Artinya dalam masalah sholat biarlah disebut apa kayak ya. Dalam hal lain boleh sekali-kali kita ngerem ya. Baik, Allah. Jazakallah khairan Ustaz. Ya, masih lanjut ya Ustaz? Ya, fadhal. Ya, ada lagi untuk teman-teman yang mau bertanya langsung dengan Ustaz? Atau saya bacakan ya. Di sini ada pertanyaan di chat Ustaz. Assalamualaikum. Izin bertanya, jika dalam proses belajar membaca tartil, mana yang lebih utama dilakukan saat ini? Tadarus 1 juz sehari dengan konsekuensi tidak tartil, atau baca 1-2 halaman latihan tahqiq dengan membaca tafsir?
Ya semuanya lah dilakukan ya. Syukur-syukur dalam sehari ada tartirnya, ada tafsirnya, ada ya. Kalau tidak ya bisa bervariasi ya. Hari ini target banyak, besok target sedikit tapi tartil dan seterusnya ya. Ya. Jadi pembiasaan dalam semua hal itu insya Allah hasilnya ya adalah tilawah yang include ya. Ketika ada menghafalnya, ada tadabburnya, ada tartilnya, bahkan ada hadernya misalnya bisa bahasa cepat misalnya ya. Ketika itu terbiasa dalam sekian tahun terjadi sebuah kemampuan include ya. Ya, kemampuan include itu maksudnya gimana? Ya ketika dia baca, ya dia ya hafal, ya dia tartil, ya dia bisa banyak ya. Ya, dia juga paham, dia juga tadabbur dan lain sebagainya. Ya. Jadi memang tuntutan berinteraksi itu sangat bervariasi ya. Sehingga untuk pemaduan variasi itu ya harus dilatih satu-satu ya. Ya. Jangan ada yang ditinggalkan lah ya. Ya. Baik mempelajari tafsirnya dan lain sebagainya. Ya. Walaupun di dalam sebuah proses ya memang harus mengalami begitu ya. Ya, ketika asyik dengan tafsirnya jadi nggak tilawah misalnya. Ketika dengan asyik dengan tilawahnya mungkin kurang tadabburnya dan lain sebagainya. Ya. Insya Allah bertahap itu akan terpadu semua kemampuan itu. Allahu a'lam. Ya, jazakallah khairan Ustadz. Ya, untuk teman-teman ada lagi yang mau bertanya? Oh, ada lagi nih Ustadz langsung bertanya dari Bu Paramita Dwitya. Tafadholi Mbak Paramita. Alhamdulillah, jazakallah khair, Ustazah MC. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah Ustaz sehat walafiat. Semoga Allah terus jaga Ustaz bersama keluarga, amin. Baik Ustaz, saya mau bertanya tentang tadi untuk menjadi faizun gitu ya Ustaz. Itu adalah di ayat 21 menggunakan pendekatan Al-Quran. Kemudian Ma'rifatullah ya Ustaz dengan Asma'ul Husna. Nah, untuk menggunakan pendekatan Al-Quran ini kan sebenarnya kan berhubungan kemana-mana ya Ustadz, berawal dari visi misi, pola pikir gitu ya Ustadz, dan aktivitas keseharian keluarga, sehubungan dengan islahul ilah tadi juga ya. Nah, yang saya jadi tanyakan sehubungan juga dengan pendidikan anak Ustadz. Jadi untuk pendidikan anak, terutama anak-anak yang memang sudah di pondok ya Ustadz, itu kita mengarahkannya ke keilmuan syariah ya Ustadz ya. Itu yang prioritas pertama ya Ustadz. Itu yang pertama. Karena ada taujih ya dari salah satu guru juga, itu beliau tidak merekomendasikan anak-anaknya untuk mempelajari ilmu umum dulu gitu Ustadz, bahkan sampai tingkat kuliah S1-nya itu harus syariah dulu gitu ya. Setelah itu boleh kalau memang muyulnya gitu ya ada potensi ke keilmuan lain silahkan didalami lagi. Itu gimana Ustadz, artinya khususnya untuk anak-anak yang memang sudah diarahkan, bagaimana ini kita menyikapi gitu, apakah ya insya Allah kita pengennya komitmen terus ya Ustadz mendalami Quran, hadis gitu ya sampai menjadi ulama insya Allah amin. Tapi ya bagaimana gitu ya, ini mohon ilmu dan nasihatnya Ustadz. Wallahualam. Jazakallah khair Ustadz. Ya, saya kira masukan atau arahan dari Ustadz itu benar ya. Ya, kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya menyatakan begini, "May yuridillahu khairan yufaqqihhu fid-din." Ya. Siapa yang dikehendaki oleh Allah sebuah kebaikan, maka Allah akan memberinya pemahaman dalam urusan agamanya. Ya. Jadi istilahnya dengan hadis ini ya minimalis atau maksimalis ya. Tidak boleh sampai dalam kondisi nol ya.
Ya, minimalis itu ibaratnya ya, dokter umum gitulah ya. Ya. Maksimalis itu spesialis. Ya. Jadi penting memang aslinya setiap Muslim harus memahami agamanya ya dengan minimal dengan pengetahuan standar-standarnya. Ya. Tentu para pelaku pendidikan agama sangat paham itu standarnya itu seperti apa. Ya. Jadi untuk standar ini sesungguhnya harus menjadi sebuah kebutuhan setiap muslim muslimah. Ya. Adapun setelah itu dia mau mendalami, mau menjadikan dirinya spesialis, ini boleh seseorang memilih. Ya. Sehingga kalau sudah standar, mau melanjutkan ke kedokteran, mau melanjutkan ke apa ya, ada murid itu misalnya perminyakan misalnya ya, maka silahkan ya. Sehingga walaupun nanti dia ya katakan sibuk di dalam ilmu kedokterannya atau ilmu tambang istilahnya ya, tapi dia nggak ketinggalan. Memang saya sibuk di pertambangan, tapi saya paham bahwa hidup ini nggak mungkin nggak baca Quran. Dari mana? Ya itu karena dia masih dulunya mendasari dirinya tafaqquh fiddin. Ya. Saya memang sibuk dalam dunia pertambangan. Ya. Murid saya ini sekarang kerja di Australia sana dalam dunia pertambangan. Ya. Walaupun dia dalam dunia pertambangan, dia punya prinsip, wah bagi saya nggak mungkin meninggalkan qiyamul lail. Ya. Nggak mungkin bagi saya tidak aktif dalam berdakwah. Dari mana itu? Karena ada tafaqquh fiddin. Ya. Jadi setiap muslim harus harus seharusnya merata ya. Mana bagian-bagian agama yang harus milik semua. Ya. Jangan ada kesan yang rajin qiyamul lail itu hanyalah orang yang di pesantren misalnya. Kalau cuma di dunia kedokteran, wah nggak bakal ngerti itu urusan qiyamul lail. Jangan sampai begitu. Kalau sekedar jadi rajin qiyamul lail, jadi rajin tilawah, rajin berzikir, ya. Ini sungguhnya milik semua orang selama seorang muslim itu melakukan tafaqquh fiddin walaupun hanya standar, ya. Maka ketika ini bisa dilakukan, ya, maka menjadi suatu hal yang istimewa, ya. Masya Allah si fulan dokter, tapi juga hafal Quran, ya. Tapi jangan ditanya, ya, Quran yang bisa menafsirkan, ya, tentu nggak mungkin karena dia tidak spesialis di bidangnya. Ya. Quran yang sampai ngerti ilmu qiraat, ya tentu jangan ditanya. Tapi dia dokter, tapi Masya Allah tilawahnya rajin, bahkan sudah hafal 30 juz. Ya. Nah, itu tujuannya kenapa harus didasari dengan tafaqquh fiddin, agar ketika dia nanti mendalami ilmu yang non syar'inya, tetap dirinya tidak terjerumus dalam kerugian, ya, ketinggalan amal-amal yang seharusnya bisa dilakukan oleh setiap orang beriman, tapi ini nggak bisa melakukan karena nggak tahu ilmunya. Ya. Nggak tahu ilmunya. Kenapa saya harus rajin baca Quran? Kenapa saya harus rajin qiyamul lail? Kenapa saya harus rajin siam sunnah misalnya? Nggak ada ilmunya. Ya. Begitu juga ketika dia ingin spesialis, ya, spesialis di bidang tafsir, spesialis di bidang hadis, spesialis di bidang fikih dan lain sebagainya, ya. Menjadi spesialis yang bisa tetap mempertahankan ruh daripada ilmu syar'i itu sendiri, ya. Karena di zaman seperti ini terkadang tidak menjadi jaminan, ya. Si fulan misalnya Masya Allah spesialis S3 di bidang ilmu hadis, ya.
Tapi ibadah-ibadahnya tidak menunjukkan dia, amal-amal solehnya tidak menunjukkan dia seorang spesialis, ya, ahli hadis. Kenapa? Karena memang ilmu dasar yang dipelajari tidak dihayati dengan baik, sehingga ketika menjadi spesialis dia hanya menjadi ilmuwan, ya. Tidak menjadi seorang yang ahli ibadah, ya. Maka insya Allah dengan menyatukan seperti ini, maka tidak mustahil di masa depannya seorang anak itu, ya, bisa seakan-akan orang bingung sebetulnya dia, ya, sebetulnya dia apa sih, ya. Ya, sebetulnya di Arab Saudi itu ada syekh namanya Syekh Musa Syarif, ya. Syekh Musa Syarif ini Masya Allah, kalau sudah di masjid udah kayak kiai betul, ya, udah kayak ulama, ya, terutama di bidang sejarah Islamnya, ya. Orang tidak akan pernah mengetahui kalau dia itu sebetulnya bukan ulama yang dalam arti apa, dalam arti yang sangat spesialis di bidangnya, ya. Ya. Walaupun dia sangat menguasai. Syekh Musa Syarif ini ternyata kalau lagi nggak ngajar di masjid, nggak lagi taujid di masjid, dia seorang apa? Seorang pilot, ya. 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 Ini kenapa bisa begini, ya, di luar masjid dia pilot terbang kemana-mana, tapi lagi nggak giliran terbang dia ngajar ke masjid, ngajar tarikh Islam, ngajar ini dan seterusnya, karena dia memang tidak pernah mendikotomi ilmu, ya. Ya. Semua ilmu itu baik, ya. Ya. Ada Syekh Munajjid namanya. Syekh Munajjid ini Masya Allah kalau sudah ceramah udah orang nggak mengira kalau dia itu punya ilmu istilahnya keduniaan yang lain, ya, pakar perminyakan, ya. Tapi kalau sudah bicara masalah hadis, masalah tafsir, ya luar biasa, ya. Ini ya, walaupun tidak semua orang begitu, ya, tapi kita kan optimis dulu, tidak langsung wah kalau anak saya nggak bakal bakat begitu, enggak, bisa mustahil, tidak mustahil ternyata anak kita berbakat dua-duanya, ya. Ya, atau syekh yang lain banyak, ya. Wah, kalau udah bicara udah nggak kelihatan apa pakar lain dalam dirinya, ya. Udah bicara masalah Quran, misalnya, ternyata dia, ya, sehari-harinya dokter ternyata, ya. Ya di luar negeri banyak seperti itu, ya. Ya, insya Allah di negeri ini ya, tidak mustahil anak-anak kita juga bisa ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga jangan pernah khawatir lah, ya. Jangan pernah khawatir, wah nanti anak saya nggak ngerti apa-apa, ya. Biarkan dia beri kebebasan, ya. Memilih, ya. Siapa tahu akhirnya Allah beri kemampuan memadukan, ya. Tafaqquh fiddin, mendalami agama, ataupun juga mendalami ilmu kauni yang lain, sehingga ketika dipadukan, ya, ya dia ulama di bidang syariahnya, ulama di bidang kauniyahnya, insya Allah, ya. Ya bisa terjadi negeri ini sebagaimana khususnya di Mesir, khususnya di apa, ya, di Arab Saudi, ya, di negeri-negeri Arab lah pada umumnya, ya. Ya, ya kalau kita misalnya baca apa misalnya baca tafsir Fidel Quran, ya, kita kalau membaca kitab itu, kita memang seakan-akan wah ini penulisnya pasti ini mufassir ini, ya. Padahal aslinya hanyalah jurnalis, ya. Ya, Said Qutb itu hanyalah orang jurnalis, ya. Sehingga bagi sebagian yang nggak suka, apa yang kita percaya kepada kitab ini kan hanyalah jurnalis, ya. Nah, ini biasanya orang-orang yang mesti dikotomi dalam hal ilmu, ya. Ya, begitu juga apakah Abul A'la Maududi, apakah banyak yang lain, ya. Ya, udah kalau bicara agama udah kayak dia pakar agama, padahal dia hanyalah advokat, ya. Sebetulnya misalnya ada seorang syekh namanya Umar Tilimsani misalnya, dia advokat aslinya, ya. Tapi karena bisa memadukan, maka dia pakar dalam
agamanya, juga pakar dalam bidang hukum. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustadz atas jawabannya. Apa masih bisa Ustadz? Iya, cukup banyak insyaallah ya. Cukup ya. Ya, tafadhol Ustadz untuk ditutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismata amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.